Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 589. Dengarlah hukum Tuhan di minggu Advent keempat, 22 Desember 2024. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, pulanglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 44. Yesus, kau
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan di Minggu Advent keempat yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14. Kita saling bergantian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 464.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Ama Immanuel. Sai
Salam Amarinah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Warta jemaat kita pada hari Minggu ini, yakni nama minggu kita, Minggu Advent keempat, topik bangkit menjadi terang. Yang pertama, ucapan salam. Majelis HKBP Immanuel, Resort Immanuel, mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang beribadah di hari Minggu ini. Bagi tamu gereja yang pertama kali beribadah di gereja HKBP Immanuel, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita dalam ibadah Minggu hari ini. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di tanggal 16 sampai 22 Desember 2024. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dapat kita baca melalui Infokus gereja kita. Jemaat yang pindah huria. Mulai minggu hari ini tanggal 22 Desember 2024 telah pindah huria, yaitu keluarga Agus Manto, Jonri Benget Hutauruk, Ibu Jesi Sapfitri Boru Sitorus, bersama dua anak mereka dari Wake Bethlehem. Keluarga tersebut pindah jemaat ke HKBP Ampera, Resort Ampera, Distrik 10, Medan, Aceh. Persembahan ke depan. Yang pertama, pada minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan 2A dan 2B untuk keperluan huria dan sentralisasi. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan 2A, 2B untuk keperluan huria dan sentralisasi. Acara Natal. Yang pertama, Natal keluarga. Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dilaksanakan ibadah Natal keluarga di rumah masing-masing jemaat dan Sintua. Masuk pukul 19.30 WIB. Gereja telah menyediakan tertib acara pada kebaktian tersebut. Untuk itu agar menghubungi ke Sintua WIK masing-masing. Yang kedua, malam Natal. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dilaksanakan ibadah malam Natal di gereja kita. Masuk pukul 19 WIB. Acara disediakan gereja.
Yang ketiga, Natal pertama. Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, di ibadah Natal pertama, dilaksanakan perjamuan kudus setelah selesai khotbah. Ibadah minggu masuk pukul 9 WIB. Hanya sekali kebaktian. Natal kedua, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, gereja kita melaksanakan ibadah Natal yang kedua dan akan dilaksanakan baptisan kudus dan naik sidi kepada anak-anak kita. Masuk pukul 10 WIB. Dewan Diakonia. Panitia Natal Amaina tahun 2024. Melalui warta kita pada hari ini, tanggal 22 Desember 2024, kita akan mengadakan perayaan Natal Amaina HKBP Immanuel tahun 2024. Masuk pukul 16 WIB tepat. Bertempat di gereja kita. Panitia menghimbau seluruh ruas dan seluruh WIB supaya datang untuk menghadiri Natal tersebut. Selanjutnya, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu tanggal 15 Desember 2024 boleh kita baca melalui warta jemaat kita. Juga jadwal pelayanan di gereja kita dalam 1 minggu ini kita baca dalam warta jemaat kita. Jadwal KUR pada hari Minggu 29 Desember 2024, Minggu pagi, KUR gabungan 1 dan Ina Betania. Minggu siang, KUR Ina Kamis, Ina Hana, Nasaret, dan KUR Ama. Jemaat yang opname di rumah sakit dan pemulihan di rumah. Yang pertama, Dr. Andes E. Hutagalung, WIK Nasaret, pemulihan di rumah. Sintua I. Hutajulu, WIK Nasaret, pemulihan di rumah. Bagian 2, warta keuangan sentralisasi dan non-sentralisasi, keuangan diakoni sosial huria, dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan gereja kita untuk sentralisasi dan non-sentralisasi boleh kita lihat pada kolom lampiran keuangan huria pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan pelean bulanan, tahunan, perpuluhan, ucapan syukur, diakoni sosial huria kita, juga pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. 1A, 1B.
Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada ibadah minggu kami hari ini. Engkau membimbing dan menuntun kami dalam segala pekerjaan kami, dan juga kami dapat hadir di tempat ini. Bersyukur atas segala hal yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami mau memuji muliakan Engkau Tuhan melalui seluruh hidup kami. Dan hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman, penuntun, membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, hingga kami kudus dan layak bagi-Mu, dan menerima kehidupan yang daripada Tuhan. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Shalom Amanginang. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini, Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan, dan kita ikuti dalam hati, saya bacakan untuk kita. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Epa. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menemerakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Tema minggu pada hari ini, bangkitlah dan bersinarlah dan jadilah menjadi terang. Di Matius 5 dikatakan, akulah, di Yohanes akulah terang. Dan di Matius 5 dikatakan, kamu adalah terang dan garam. Dan perintah melalui nats ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Kita pasti dapat memahami terang itu adalah matahari yang membawa cahaya ke dunia ini dan sangat berarti bagi kita. Kalau ada terang dan cahaya, bisa menjadi sumber energi dan bisa juga kita melaksanakan segala aktivitas kita. Sangat kita butuhkan terang itu. Dari Alkitab, dari iman kita, Yesus mengatakan, akulah terang. Dan kemudian kita dikatakan, menjadi teranglah. Apa yang dimaksud dengan kata tersebut? Bangkitlah. Bangkit berhubungan juga kebangkitan.
bangkit dari kematian. Nats ini mengatakan bangkitlah dari kegelapan. Bangkitlah, apa yang dimaksud dengan kegelapan? Dosa. Perbuatan jahat. Kehidupan kita yang tersesat. Pemikiran, perilaku pribadi yang tidak sesuai dengan jalan dan taat kepada Tuhan. Itu sudah tersesat. Karena itu dikatakan bangkitlah. Keluarlah dari cengkraman. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikuasai oleh keinginan-keinginan pribadi kita. Yang mungkin digiring oleh dan dikuasai, dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan jahat. Kita tertidur dan kita tidak berdaya, dan kita sudah terbiasa di dalam pemikiran-pemikiran dan jalan dan pribadi dan perbuatan kita yang gelap dan tersesat itu. Apen terakhir, apen keempat dikatakan bangkitlah. Tentu kata bangkit ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita terpuruk, jatuh ekonomi, mungkin terpuruk kehidupan keluarga, mungkin anak kita tidak bangkit-bangkit, tidak berkembang, tidak baik tumbuh kembangnya, tidak berkembang imannya, tidak berkembang perilakunya, tidak berkembang pemikiran-pemikirannya. Karena tuntutan hidup kita ini, ya kita tetap harus bertumbuh, bangkit, berkembang, diproses, berlari, maju, dan cepat, tepat. Itu yang dituntut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang kita jalankan. Siapa yang tidak menuruti proses itu atau aturan tersebut, ya dia tergilas, dia bisa terpuruk, bisa tertinggal, bisa tetap di dalam kelemahannya. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing ada juga tidak peduli, cuek, tidak mau tahu bagaimana itu bangkit, bagaimana hidup ke depan, bagaimana keluarga ini, bagaimana pribadiku. Nah, disitulah kita dicengkram kesesatan itu, kita digiring, kita dibawa. Kadang kita tidak memahami diri kita, hidup kita, jalan kita, bagaimana bangkit dan apa yang membuat kita lemah dan tertimpa dan tergilas dan lain-lainnya itu. Yesus menyapa kita, Tuhan menyapa kita, bangkitlah. Bagaimana gaya hidup kita yang setiap hari kita berpikir keras, bekerja keras, itu caranya untuk bangkit meninggalkan segala kelemahan yang di belakang. Yang bersifat duniawi yang membawa kita lupa datang kepada Tuhan, lupa bangkit dalam iman, lupa bangkit dalam kerohanian kita, lupa untuk pemikiran-pemikiran kita tentang hubungan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kita kadang sepele, kita tidak mau tahu, kita egois hanya untuk menenangkan diri kita, pribadi kita, tetapi tidak menenangkan Tuhan. Dan tetapi yang kita pikirkan itu juga tidak menyenangkan diri dan keluarga, dan juga mungkin orang-orang sekitar kita dan anak-anak kita. Mungkin tidak menenangkan. Ada yang tidak mau bangkit, tetap di dalam kehidupannya yang nyaman. Misalnya dia nyaman mencuri, dia nggak mau keluar dari gaya hidup mencuri. Atau mungkin gaya hidupnya berbohong, sudah enak dia dan sudah puas dia, terbiasa berbohong, dia nggak mau keluar dari situ. Atau mungkin dia sudah terbiasa ngotot, memaksakan kehendak supaya dia lebih berkuasa, lebih hebat, dan dia diakui orang, ngotot padahal tersesat, padahal salah, tidak sesuai aturan, tidak sesuai jalurnya, tidak sesuai imannya. Nah, banyak kali yang membuat kita tersesat
dikelilingi atau rudut pemikiran, gaya hidup, dan jalan-jalan kita itu. Nah, inilah suara Tuhan, bangkitlah. Artinya untuk mengetahui, berjalanlah dalam kebenaran Tuhan, berjalanlah iman yang sesungguhnya, pribadi yang sesungguhnya, kehidupan beragama yang sesungguhnya, beribadah yang sesungguhnya. Ini lagi banyak yang tersesat kita. Kita menganggap pribadi kita itu inilah ibadah. Apalagi orang-orang muda sekarang kan, kita berbeda. Misalnya, padahal kalau beribadah itu, ya janganlah, nampaklah suara kita bernyanyi. Kadang musiknya itu, udah jam 11 malam, 12 malam, mengganggu ke tetangga. Padahal alasannya, modusnya gereja. Nah, karena keinginannya itu belum diterge, musiknya sampai ke yang dikapi padahal di gereja gitu. Atau mungkin membuat musiknya saat kita bernyanyi, nyanyi kita tidak nampak tapi musiknya besar kali. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini sangat runyam antara orang muda, antara orang lansia, antara anak-anak lagi, dan tidak lagi sesuai dengan aturan, peraturan, atau sesuai kehendak Tuhan, atau sesuai imannya. Baik di gereja sudah masing-masing memaksakan kehendaknya, ngotot-ngototan seperti itu, tidak sesuai dengan imannya. Imannya itu ya benar melaksanakannya. Gereja itu apa? Memanggil jiwa-jiwa yang tidak pernah gereja. Itu nih gereja. Gereja itu mempersekutukan. Arti gereja mungkin sudah kita pelajari dalam Night CD, yaitu gereja itu bersekutu. Jadi bukan membuat misalnya dia tidak, misalnya sekali-sekali dia gereja, langsung tidak dibuat dia kegiatan-kegiatan di gereja, dan tidak disapa, tidak dipanggil. Baik itu anak sekolah minggu, baik remaja, langsung buat peraturan sendiri, tidak berdasar peraturan gereja. Itu kadang manusia itu sudah terlalu emosional di zaman ini. Baik pelayanan musik, pelayanan song leader, pelayanan juga dalam doa-doanya. Pemain musik, saat kita berdoa sudah musiknya enggak pas membawa kita teduh berdoa, tidak konsentrasi lagi karena musiknya gaor, tidak membawa kita teduh. Jadi kadang kita tidak menyadari ketersesatan kita, pembawaan kita, pelayanan kita, bagaimana untuk menyatukan, bagaimana memanggil jiwa orang, bagaimana memuliakan orang. Kadang juga ke song leadernya, suara kami nggak nampak katanya, tapi suara jemaatnya nggak nampak. Jadi kadang pemikiran-pemikiran kita pelayanan ini, ya kebebasan kita dalam pelayanan atau bergereja, kita tidak berangkat atau berdasar apa itu gereja. Gereja memanggil, mempersekutukan, dan memelihara. Itu kalau kita lihat di katekismus kita. Jadi gereja itu kita, bagaimana kita membawakan. Saudara, dalam Yesus Kristus bangkit itu bukan berarti membangkitkan diri kita sendiri, tetapi membangkitkan iman, pelayanan, dan membangkitkan jiwa-jiwa orang. Dia bangkit bersemangat. Kadang dia menyalahkan gerejanya sendiri, tidak bangkit imanku di situ katanya. Itu berarti menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa di rumah juga tidak bangkit imannya? Kan? Karena kita kembali pada diri kita, bangkit atau tidaknya adalah diri kita. Gitu. Ekonomi sama seperti ekonomi kita kan. Bangkit ekonomi kita atau sukses anak kita kembali kepada ayah dan ibu dan saudara dan orang lain yang di sekitar kita juga memotivasi. Gitu. Jadi mungkin kita merasa sudah cerdas, sudah hebat, paling bisa, tapi banyak kekeliruan istilahnya. Tidak sesuai koridor atau jalan kebenaran. Kebenaran iman kita, gereja kita, hidup kita. Baik itu pelayanan gereja,
Baik di rumah itu juga bagian pelayanan. Tanggung jawab itu juga bagian pelayanan. Baik juga di masyarakat dan pekerjaan kita itu juga bagian pelayanan. Jadi ajakan firman Tuhan ini, inilah tema Natal juga yang dibawa kepada kita. Marilah ke Bethlehem. Artinya siapa yang di Bethlehem? Yesus yang menyelamatkan, yang lahir. Datanglah kepada Tuhan. Sekarang bangkitlah. Bangkitlah dari kehidupanmu yang tersesat, yang gelap, yang jauh dari Tuhan. Dan yang gaya hidup kita semakin lama meninggalkan kebenaran dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan jadilah terang. Dikatakan, jadilah terang, sama seperti matahari sangat berguna untuk kita. Dan demikian kalau dikatakan kita menjadi terang, bahwa setiap kehidupan kita berguna pada orang lain. Kalau kita anggap itu tidak berguna, kehidupan orang lain itu tidak masuk di akal kita, tetapi ada yang kita petik, apa yang kita lihat dari kehidupan setiap orang. Baik itu orang susah, baik itu orang yang misalnya pemalas. Apa yang kita lihat tidak baik seperti dia pemalas. Itu mungkin itu jadi pelajaran bagi kita. Salah satu contoh. Dan kemudian dia tidak bergereja. Bukan berarti kita menyingkirkan dan tidak melihat dia. Tapi kita lihat dia tidak bergereja, tidak baik. Dia tidak bergereja. Ada sebaliknya. Dia bergereja tetapi lebih jiwanya seperti orang preman di jalanan gitu. Parpungu seperti orang yang orang biasa, orang duniawi. Jadi kata-kata ini kan datang di khotbah ini, di gereja ini. Yang mungkin kehidupan kita seperti itu juga tadi. Tersesat, duniawi, gelap. Jadi marilah datang ke Bethlehem, tinggalkan dunia gelap, tinggalkan dunia kejahatan, tinggalkan dunia kesesatan, bangkitlah, tetapi berjalanlah dalam terang Tuhan. Dan jadilah berguna bagi dunia ini. Tidak mungkin kita tidak ada matahari. Dan demikian kita, bahwa kita pasti punya arti dan berguna. Kita terlahir. Sebab kata Tuhan, sekalipun kita mengalami kematian berharga di mata Tuhan. Jadi sudah banyak kekeliruan memang di dalam perilaku gaya hidup dan juga jalan kita. Dan banyak ajakan-ajakan sekarang ini melalui media sosial mengajak kita meninggalkan Tuhan. Tidak memikirkan jalan-jalannya Tuhan lagi. Tidak memikirkan keluarga hidup kita. Banyak ajakan-ajakan. Tetapi tema Natal pada hari ini kita diajak kepada Tuhan. Kita punya ketetapan yang kuat. Kalau kita diajak kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, maka itulah yang baik. Dan itulah kehidupan. Dan itu pasti jaminan bagi kita. Jadi kalau kita tidak percaya akan jaminan dalam Tuhan, itu juga masih keliru kita. Kita masih dalam kegelapan. Kita juga masih tersesat. Kalau kita tidak dengan benar, kehidupan kita bergereja itu, beriman itu, berperilaku tidak sesuai tuntunan Tuhan, ya itulah masih di dalam dunia kegelapan. Mungkin kita bilang, sudah bernatal, sudah bergereja, sudah berdoa, sudah ngikut Tuhan, sudah status sebagai pengikut Kristus. Tetapi sebenarnya masih ada pemahaman-pemahaman yang keliru itu tentang hidup kita di dalam Tuhan. Sedangkan di keluarga bisa terjadi seperti itu ya, kekeliruan-kekeliruan. Terjadi perceraian, terjadi hubungan yang tidak harmonis, terjadi juga perhatian yang kurang terhadap anak, dan juga bertetangga tidak saling mengasihi, belum sesuai dengan jalan Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Makanya dikatakan, jangan andalkan pikiranmu, tapi andalkanlah Tuhan. Jalannya Tuhan, berjalanlah di sana, bangkitlah.
Bangkitlah, keluarlah dari sana. Dari ketersesatan, kekeliruan. Hidup di dalam dosa. Mari kita keluar dari sana. Dan mari kita mulai belajar. Marilah ke Bethlehem. Marilah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Artinya, pikirkanlah. Diajak kita untuk memikirkan, untuk terbuka. Membuka hati, membuka jalan kita. Biarlah Tuhan yang menuntun, membimbing, dan membawa kita kepada kehidupan, kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Jadi kalau dikatakan bangkitlah, artinya mengubah. Dan kita juga mau diubah, dan kita juga mengubah hidup kita. Tetap di jalan kebenaran Tuhan. Saudara, dalam Yesus Kristus, cerita firman Tuhan ini adalah cerita bangsa Israel. Mereka baru sampai di Yerusalem. Mereka kalau masuk ke Yerusalem harus menghadapi peperangan. Supaya tempat itu bisa mereka tempati. Karena memang itu adalah tanah mereka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena itu mereka harus merebut tanah itu. Dan Tuhan sudah aturkan tempat itu adalah tempat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan tentu saat mereka terbuang di Babel, tempat itu sudah terulang, dari harus dibangun. Makanya dikatakan dari segi kota harus mereka membangun dan bangkit membangun daerah mereka. Seperti itu. Sama seperti kalau kita pilih misalnya pemimpin kita di negara ini, apa komitmen mereka. Misalnya Indonesia menjadi emas atau pemuda-pemuda menjadi pemuda emas katanya. Nah, bagaimana langkah-langkah proses tersebut tercapai menjadi pemuda yang menjadi anak-anak muda emas, artinya yang berharga. Ya, dilirik oleh bangsa ini membangun bangsa ini, seperti itu. Nah, seperti itu bangsa Israel yang terpuruk itu, mereka harus memulai kotanya, membangun kotanya. Kita mungkin dulu ini di zaman saya kecil tidak bisa jalan kaki, akses mobil atau kereta ke tempat saya. Lalu dibangun sesudah zaman ini masih 10 tahun baru bisa jalan diperbaiki, atau 7 tahun baru masuk listrik. Kalau orang lain sudah berpuluh-puluh tahun. Itu membangun daerah yang tertinggal, contoh. Tetapi secara seluruh negara atau daerah atau kehidupan kita bernegara atau bermasyarakat, apa yang tertinggal bukan hanya dari segi keimanan kita, buah dari segi keimanan kita atau kerohanian kita haruslah membangun juga negara, keluarga, dan kehidupan kita masyarakat. Baik itu cara bekerja, dimanapun kita bekerja. Baik itu di warung, baik itu di rumah. Baik itu penataan mungkin rumah, penataan gereja, penataan masyarakat, penataan kota. Mungkin sembraut dan yang lain-lainnya itu. Nah, di sini membangun. Jadi dari hal kecil, meluas dan besar, membangun kota namanya. Dan itu yang disampaikan kepada bangsa itu ketika mereka di tanah Kanaan, Yerusalem, mereka diperintahkan melalui Nabi Yesaya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan kemudian yang pertama yang mereka rindukan ketika di Babel, yaitu membangun bait Allah, membangun ibadahnya. Jadi itu sangat terkenal. Yang pertama dan terutama di pemerintahan mereka adalah rajanya memerintahkan gereja, tempat ibadahnya dibangun. Juga kumpulan-kumpulan orang beribadah, penyanyinya, pemazmurnya, pengkhotbahnya, para imam, langsung pengajar-pengajar Alkitabnya, langsung mereka bangun. Nah, menyangkut ke hal demikianlah yang dikatakan
membangun kota, membangun tempat ibadah, kemudian keluarga-keluarga yang ekonominya juga, karena mereka baru sampai di Yerusalem, mereka juga harus membangun keluarga dan ekonomi. Jadi kalau sampai saat ini berita itu kepada kita, kehidupan kita di dunia ini adalah memiliki Tuhan atau hidup di dalam perlindungan naungan Tuhan, yaitu tentu beribadah, beragama, dan beriman, dan hidup sesuai pribadi, sesuai ketentuan-ketentuan dari iman kita. Dan semakin bertambah zaman ini, inilah yang kita renungkan. Mana tahu ada yang hidup kita tidak kita sadari, masih gelap, masih tersesat, dan kehidupan kita terpuruk secara bermasyarakat, di ekonomi, berpendidikan, atau terutama beriman. Mana tahu masih jalan-jalan kita sesuai pemikiran-pemikiran kita yang tidak kesampaian itu. Sebenarnya dangtuk pikiranmu laho mangatusi. Pikiran kita tidak berkekuatan untuk mengerti semua kehidupan kita ini. Tetapi itulah keterpurukan kelemahan kita. Dikatakan di sini, bangkitlah. Bangkitlah dan jadilah terang. Apa yang dimaksud dengan terang? Ketika membuahkan, ketika kita berarti kita bisa memancarkan dan memperlihatkan iman, perbuatan kita, dan kebangkitan dan kemajuan kita itu, itulah kita menjadi terang. Karena kita kan bermaksud dan berkomit mau memperlihatkan kita pasti menjadi orang yang terkaya supaya dilihat orang, kan gitu kan? Supaya keluargaku terbagus, itu sudah menjadi cahaya, memperlihatkan. Supaya imanku terlihat, itu sudah menjadi cahaya, memperlihatkan imannya. Bukan memperlihatkan jiwa-jiwa pribadi atau egois, tidak. Tetapi jiwa-jiwa yang beriman, jiwa-jiwa pengasih, jiwa-jiwa yang bangkit, yang terus maju, yang terus sukses. Dan kalau sukses kelihatan, itu semua dia bisa bersaksi. Itu adalah kekuatan dan kuasa Tuhan. Itulah yang menjadi terang atau menjadi cahaya. Dan tinggalkanlah kegelapan-kegelapan atau ketersesatan, perbuatan-perbuatan jahat atau pemikiran-pemikiran yang tidak tentu, yang mengacaukan hidup dan pikiran orang dan juga diri kita. Tinggalkanlah itu. Tidak terbilang atau tidak bisa kita buat banyak sekali yang mau dikatakan bahwa dalam diri kita itu yang membuat kita tersesat. Tidak sesungguhnya hidup di dalam kebenaran dan jalan Tuhan. Tetapi pada Advent terakhir menuju kita ke Natal tanggal 20 Desember dan hampir 1 bulan sudah kita rayakan Natal di STM, Natal di marga-marga dan yang lain-lainnya itu. Apa yang diajak, apa yang kita perlihatkan dari Natal kita? Pernik-pernikkah? Hanya kehebatan kita, hanya secara materi kah? Tetapi perlihatkanlah perbuatan baikmu kepada semua orang. Bahwa imanmu sudah hidup, bahwa kita tidak keliru lagi, bahwa kita memang sudah bangkit dari semua kehidupan yang baik. Itu, bangkitlah dan jadilah terang. Supaya cahayamu bersinar kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan dan datang kepada Tuhan keselamatanmu yang memberi kehidupan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Banyak perjalanan yang kami jalani. Mungkin kami keliru, tidak memiliki kehidupan yang sesungguhnya berkenan kepada Tuhan. Perjalanan kami dan pemikiran kami tidak terseturut dengan hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami hanya memaksakan kehendak dan pemikiran kami yang kadang tidak berguna dan membuat orang tidak dibangun dan bangkit.
dan membuat orang tidak damai dan tidak hidup di dalam kasih dan tidak diselamatkan dari dunia-dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya Tuhan, kami sungguh belum memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, perilaku yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam kegelapan dan keterpurukan kami, Tuhan nyatakan pada hari ini, supaya kami berpegangan pada firman-Mu, bangkit dan menjadi terang. Ya Tuhan, biarlah kami orang-orang yang bangkit dan sukses dan menjadi terang, kelihatan orang yang takut akan Engkau Tuhan, melalui hidup pekerjaan dan melalui hidup kami setiap hari. Itulah firman-Mu menyapa hati dan pikiran kami. Kiranya tinggallah firman-Mu berakar dan berbuah, dan kami semakin diperbaharui dan bangkit sehingga menjadi cahaya atau terang, berarti untuk dunia dan semua orang. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menjaga memelihara kami hingga kami hendak mengakhiri penghujung tahun 2024. Biarlah Natal atau Desember adalah sukacita yang besar bagi kami, karena kami tahu Engkaulah keselamatan kami, dan di dalam kelemahan dan keterpurukan kami, Engkau pasti menyelamatkan kami dari segala kejahatan dan dosa yang membuat kami manis dan terlena dan melupakan Engkau. Biarlah kami meninggalkan dunia ini, tapi hidup di dalam surgawi, di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami pada hari ini dapat beribadah, dan juga kehidupan 1 tahun ini Engkau jaga dan pelihara dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu yang sudah melaksanakan segala pelayanan, dan juga jemaat-Mu tetap beribadah kepada-Mu. Dan pada hari ini kami mau bangkit dan semakin diperbaharui lebih baik berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang dapat mendapatkan hari yang baru melalui ulang tahun atau hari kelahiran yang sudah Engkau tambahkan. Tambahkanlah hari-hari ini ya Tuhan, hari-hari yang berharga, menjadi orang-orang yang bangkit seperti firman-Mu, hidup sesuai firman-Mu, kehidupan mereka juga tetap diperlihatkan yang terbaik sesuai peraturan Tuhan. Ya Bapa, terpuji Engkau pengasih, juga yang ulang tahun keluarga, biarlah mereka semakin diperbaharui dan bangkit dan tetap diperbaharui. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kesusahan, mungkin dari sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan mungkin juga mengalami keterpurukan ekonomi, dan juga anak-anak susah dididik dan dibangun dan dibangkitkan. Tuhan sertai dan mampukan mereka untuk bangkit dari kehidupan keluarga ataupun pribadi. Ya Tuhan, terutama hidup kami di dalam Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk bangkit dan dibangun di jalan Tuhan. Kami bawa jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini ya Tuhan, yaitu Amang Doktorandus E. Hutagalung dalam pemulihan, dan juga Amang Sintua I. Hutajulu yang dalam pemulihan atau dalam keadaan sakit. Tuhan sertai mereka. Engkau jamah dan semua proses pengobatannya satu jalan untuk kesembuhan mereka, dan dengan kuasa-Mu mereka dipulihkan. Ya Tuhan, semua acara-acara perayaan Natal yang kami laksanakan di gereja-Mu, biarlah itu Tuhan menyatukan kami, menjaga hidup kami di hadapan Tuhan, menjaga pengetahuan kami akan jalan-jalan-Mu Tuhan, menjaga kebersamaan kami, puji-pujian kami untuk-Mu Tuhan, dan juga pelayanan-pelayanan kami yang banyak tidak terlaksana dengan baik. Tuhan perbaiki dan Tuhan tolong kami untuk memperbaikinya. Ya Bapa, kiranya setiap kami melangkahkan jalan kami
di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau sertai, bimbing, dan jaga kami. Dan di atas semuanya, mohon ampuni segala dosa kami. Kiranya kami layak dan hidup di hadapan Tuhan. Terimalah doa sembah kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengumpul persembahan dan bernyanyi 594.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.